Mulai. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Profesor Setio Gunawan yang akan mengisi kajian pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Manarul Ilmi Bapak Dr. Muhammad Musbri beserta seluruh jajarannya, jamaah sekalian, jamaah Masjid Manarul Ilmi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita diberikan nikmat berupa kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan rutin kita kajian pada subuh. Adapun kegiatan pada pagi hari ini akan mengkaji tentang produk halal yang akan disampaikan oleh beliau Profesor Setio Gunawan. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kelak kita nanti. Jamaah sekalian, sebelum dimulai kajian pada pagi hari ini, mari kita buka bersama dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gana'budu. Khairul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada beliau Profesor Setio Gunawan. Matur suwun Mas Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul halal wajibun ala kulli muslimin. Yang kehormati genap para jamaah Masjid Manarul Ilmi dan juga Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah SWT dan juga genap pengurus IPS yang berbahagia. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali lagi dalam kajian produk halal setiap Selasa yang pertama. Minggu yang pertama akan diisi oleh saya sendiri, Setio Gunawan. Nanti yang ketiga akan diisi oleh Pak Hatta. Pagi hari ini kita akan membahas terkait cacing dan jangkrik, insya Allah seperti itu. Yaitu Fatwa MUI nomor 139 tahun 2000. Bapak-Ibu sekalian, para jamaah, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat dan salawat salam tetap curahkan pada jiwa kita Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Pusat Kajian Halal IPS atau PKH, gitu ya. Perkenalan Pak Fakih, namanya PKH, Pusat Kajian Halal ITS, begitu. Tak kira apa, gak ngerti. Orbitnya lain. Oke.
Kami ada di belakang, di belakang di research center building gitu, yang bentuknya paling aneh gitu. Orang-orang luar itu biasanya begitu Pak. Oh, research building center itu bentuknya gedungnya paling aneh nang ITS gitu. Baru ngeh. Nah, kami ada di lantai 7 dan kami mempunyai sumber daya. Pertama 3 auditor halal, kemudian 50 penilai halal. Kemarin alhamdulillah Pak Hatta mengalokasikan ya sebagai sumber daya ini 50 penilai halal selaras dengan permintaan Bu Gubernur Bu Kofifa untuk mempercepat perkembangan industri halal di Jawa Timur. Dan juga kita mempunyai satu ya lab uji PCR DNA babi dan DNA yang lain-lain, dan kita rencananya akan sering melakukan sosialisasi atau training terkait lab uji ini, dan kita telah melakukan yang pertama kemarin training of trainer. Jadi kita menggait para mahasiswa pasca gitu ya sebagai trainer, karena kita kekurangan, kita nggak punya staff laboran, jadi kita merekrut beberapa mahasiswa pasca untuk dididik, untuk dipersiapkan nanti membuat training kepada masyarakat. Sesuai karena kita ITS Institut Teknologi 10 November gitu ya, ini sesuai dengan rekomendasi dari PI. Saya sendiri juga pengurus di sini. Nah, salah satu rekomendasinya terkait pandemi ini adalah penguatan internasional untuk kemandirian. Di sini ada 2 hal, intervensi untuk memunculkan nasionalisme dan juga proteksi untuk melindungi usaha dalam negeri. Kalau kita pakai dumping, pakai apa, itu kan nanti kita kalah di WTO. Ya. Tapi kita bisa pakai cara yang aman, secara legal, secara hukum itu dia diakui, yaitu melalui kesadaran halal ini. Dengan kesadaran halal ini, pemerintah mengintervensinya dengan membuat undang-undang, peraturan pemerintah, kemudian keputusan menteri dan sebagainya, begitu lengkap. Dan ini berlaku tidak hanya berlaku kepada orang Muslim saja di Indonesia, tapi berlaku untuk seluruh warga negara yang ada di NRK. Dan juga pemerintah ya perlu melakukan proteksi ya ini, yaitu untuk menghindari produk-produk bencana, produk impor dari asing. Itu bisa dengan halal ini. Dan alhamdulillah bulan Juni ya tahun ini Wakil Presiden sudah memberikan arahan nyata bagaimana Indonesia bisa menguasai pasar halal, karena umat Muslim terbesar di dunia adalah di Indonesia. Yang pertama, mengembangkan riset halal dan meningkatkan substitusi impor. Tentu kita sadar kita nggak bisa menghilangkan sama sekali bahan-bahan impor. Taruh yang kita bisa lakukan adalah meningkatkan substitusi impor. Kemudian membangun kawasan-kawasan industri halal yang terintegrasi dengan fasilitas logistik halal. Alhamdulillah di Jawa Timur sudah ada namanya kawasan industri halal Safe and Lock. BTS juga hadir di sana ya, untuk menginisiasi ini. Kemudian yang ketiga adalah membangun sistem informasi halal, termasuk mempercepat proses penyelesaian sertifikat halal. Jadi ada hal yang menarik ini ketika di Pusat Kajian Halal itu wakilnya adalah alumni dari sistem informasi ya. Kenapa demikian? Halal hubungannya sama ini. Karena ini, jadi saat ini sangat membantu sekali sistem informasi ini, yaitu membentuk database-nya, big data dan sebagainya terkait halal ini. Dan yang keempat adalah meningkatkan kontribusi produsen-produsen produk halal baik skala mikro maupun menengah, kecil ya, maupun besar untuk ekspor. Sudah jelas sekarang arahnya, arahan dari Pak Wakil Presiden. Ini Bapak Ibu sekalian, saya selalu mengulang-ulang karena
selalu ada yang tanya ke pribadi terkait halal di Indonesia ini penetapannya kayak apa. Pertama, dalam pagi hari ini kami informasikan sekali lagi ya, sertifikasi halal di Indonesia itu menganut sistem telusur, traceability, dan bukan menganut sistem analisa produk akhir. Bedanya, kalau end product analysis ini yang ada di luar negeri seperti Thailand, gitu ya, karena Thailand itu sering disebut-sebut menjadi tren halal meskipun negaranya bukan negara Muslim. Di sana ada cucunya ya Ahmad Dahlan ya di sana. Itu pakai end product analysis. Jadi kalau kita makan pentol bakso gitu di meja, kalau pakai sistem ini end product analysis, maka pentol baksonya dianalisa di lab uji. Ini mengandung babi, mengandung tikus dan sebagainya. Kalau mengandung yang haram-haram, maka sudah keluar ini haram. Nah, di Indonesia tidak demikian. Kita menganut sistem telusur, traceability. Ditelusuri Pak, daging Pak pentol ini itu siapa yang membuat? Misalkan A. Kemudian yang A ini dilihat di sana dapurnya gimana? Ya, dapurnya jadi satu enggak dengan produk yang haram, misalkan dia restoran atau apa itu ya, memproduksi pentol sapi, pentol babi dan sebagainya. Ini dapurnya sama enggak begitu? Kalau dapurnya sama nanti terkontaminasi begitu. Terus kemudian cara giling dagingnya itu sama enggak gitu. Ini antara daging babi, daging ayam, daging sapi semua jadi satu, mesinnya itu. Ya, ini nggak boleh kontaminasi. Nah, ini dalam fikih nanti disebutkan haram itu ada dua, zatnya sama legori zatnya. Nah, kebanyakan orang itu mengabaikan yang legori zatnya ini. Indonesia meskipun bukan negara Muslim, tapi Indonesia itu nilai agama Islam, itu ya, syariat Islam itu sudah dipakai, gitu, sudah dipakai. Jadi dua tadi zatnya sama legori zatnya itu sudah masuk dalam sistem manajemen sertifikasi halal. Nanti kita akan jelaskan ke belakang. Penetapan halalnya ya itu kebanyakan orang menganggap adalah yang harus sesuai dengan syariat Islam. Iya, itu memang benar, penetapan halal yaitu. Cuman di lapangan ya itu paling banyakkan kan ada 4 madhab itu yang paling suburnya begitu. Nah, dari 4 fatwa itu, madhab itu, kemudian MUI rapat, namanya rapat ketetapan halal ya itu. Nanti beliau ini ahli fikih ini rapat kemudian memutuskan yang berlaku di Indonesia seperti apa. Oleh karena itu penetapan halal di Indonesia itu pertama sesuai dengan syariat Islam, yang kedua adalah fatwa MUI. Ini mohon diingat-ingat bahwa yang terakhir di fatwa MUI 1 dan 2 ini dua-duanya wajib ada. Begitu. Tidak hanya sesuai dengan syariat Islam. Ya. Ini pengalaman Pusat Kajian Al-Hidayah membina kemarin ada binaan di Kediri terkait bekicot ya. Cara dari Imam Malik nggak ada masalah halal, dan kita tahu bekicot itu di Kediri sudah menyebar kemana-mana, tapi produk ini nggak akan dapat sertifikat halal karena fatwa MUI-nya sudah mengatakan ya bahwa ini haram untuk dimakan, tapi nggak apa-apa untuk dipakai kepentingan luar. Udah gitu. Alhamdulillah mereka mundur teratur dan kita ITS membina sertifikat halal di bidang lainnya. Begitu. Mereka paham. Awal-awalnya agak susah agak susah untuk menyadarkan, istilahnya menyadarkan mereka bahwa sistem di Indonesia itu seperti ini. Ini adalah contoh-contoh. Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 dan Fatwa MUI nomor 12 tahun 2009 terkait standarisasi fatwa halal, pangan halal dan juga penyembelihan halal.
Alhamdulillah kemarin takmir Masjid Al-Ikhlas takmir Masjid Manarul Ilmi kan juga sudah mengadakan juleha. Nah, ini untuk mengikuti fatwa MUI nomor 12 tahun 2009 bulan Juli kemarin, dan hari ini sedang berlangsung 2-7 terkait produk olahan ya. Ini Bapak Ibu sekalian terkait traceability ya. Ada titik kritis yaitu aktivitas pada rantai proses produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan suatu produk. Dan ini terkait jaminan pangan, ya, saya jelaskan lagi. Nah, ini terkait aspek ya, dua hal ini, aspek zatnya dan aspek di luar zatnya, begitu. Kita sudah bahas masalah ini dan kita akan membahas segala yang menjijikkan dan yang kotor ini. Lanjutkan yang kemarin. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahud wa yuhillu lahumul thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Ini potongan ayat ya. Dan yang menghalalkan segala yang baik, thayyib itu baik. Kemudian kalau di jaminan di undang-undang itu diartikan baik ini menjadi aman bagi manusia, makanya ada jaminan produk keamanan pangan dan juga kehalalan pangan. Wa yuharimu, dan mengharamkan bagi kalian segala yang buruk, khaba'is gitu. Ya. Dan jumhur para ulama itu mengharamkan hasyarat, hewan kecil yang melata, yang merat di bumi. Alhamdulillah kita kemarin sudah membahas bekicot sesuai dengan pengalaman dari PKH, dan pagi hari ini kita mencoba membahas masalah cacing. Ya, cacing ini luar biasa ternyata ya. Dalam ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat ya. Penelitian demi penelitian terus dilakukan dan penemuan-penemuan baru pun ditemukan. Hal-hal yang dahulu dianggap tidak berguna, nampak sepele, bahkan mungkin menjijikkan, kini berubah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis dan diperlukan. Sesuai dengan kemajuan zaman dan meningkatnya kebutuhan kehidupan manusia, otak manusia nampaknya terus berinovasi dan berkreasi untuk menemukan hal-hal baru dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya krisis moneter, ya, krismon dan krismi, nah ini yang krismi ini guyonan mungkin atau krisis moneter dan krisis apa ini, membawa hikmah dan berkah ya, kok bisa begitu ya. Sekarang juga pandemi COVID level 4 UMKM itu menjerit, bagaimana ini bisa untuk membangkitkan ekonomi. Bukan hanya menyadarkan manusia akan kelemahan dan kekerdilannya di tengah himpitan dan gempuran badai kehidupan, di hadapan kemahabesaran Al-Khaliq, ya, tapi juga memaksa manusia untuk memeras otaknya agar dapat bertahan hidup dalam percaturan kehidupan ini. Di antara sekian contoh aktual dari hal tersebut ialah maraknya budidaya cacing yang kian hari terus bertambah peminatnya. Karena stres ya, akhirnya bisa melihara ikan. Ikan kan perlu makan ya. Nah, makannya adalah cacing dan sebagainya. Cacing kini telah naik derajatnya. Dari binatang yang menjijikkan, yang dibenci, menjadi komoditas yang dapat mendatangkan duit. Satwa melata ini, al-syarat ini, bertubuh ramping itu kini telah dinobatkan sebagai hewan multiguna. Produsen farmasi dan kosmetik konon memakai cacing untuk beberapa produknya. Bahkan ada obat untuk tipes, kalau ya ini sudah, saya pernah juga ini beranak tipes
Ini makan ini fermin ini, minum fermin ya. Yang dipopulerkan berbahan baku cacing. Selain itu, ia pun dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah dan menanggulangi masalah sampah. Subhanallah, Maha Suci dan bijaksana Allah yang menjadikan segala sesuatu tiada terlepas dari hikmah dan faedah. Nah, ini kalau kita lihat di Google ya, sudah ada Pak, Bapak sekalian, buat jamaah, buku-bukunya. Ya, yang saya lihat searching itu ada 3 cacing, yaitu cacing tanah, Lumbricus rubellus ini, bentuknya kayak gini. Ini kalau ada orang tertentu ya gila ya. Dan juga ada cacing sutra, yang kecil-kecil ini, ya. Dan yang ketiga adalah cacing lupa ya. Cacing tanah, cacing sutra, cacing darah ya, cacing darah. Gitu. Dan yang ketiga nanti yang cacing darah itu sebetulnya bukan cacing ya, tapi dia itu anak larvanya salah satu nyamuk begitu, nyamuk air. Gitu. Tapi masyarakat luas itu mengenalnya sebagai cacing darah. Kita lihat satu-satu cacing tanah ini yang bentuknya kayak gini. Ya. Cacing tanah itu memiliki kadar protein yang tinggi sebesar 64-76%. Kalau yang bekicot kemarin sekitar 60% bekicot ya, sumber protein. Cacing tanah ini memiliki nilai ekonomi, Pak. Jadi per kilonya itu 40.000 sampai 120.000 dan dapat jadikan sebagai bahan baku obat medis. Produk sampingnya sendiri, EE-nya itu untuk pupuk, produk pupuk cair maupun kascing, bekas cacing ya. Jadi di ITS itu dengan program green apanya itu ya, ini kan memproduksi kascing ini ya, mengelola sampah yang ada di ITS, itu makanannya cacing itu sayur-sayur tumbuhan itu, kemudian yang kascingnya dijual. Dan juga cacing ini digunakan sebagai pakan ternak. Nah, ini sudah kompleks ya. Untuk tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk sebagai pakan ternak. Ya, pangan manusia. Ya, karena tadi dipakai ada sebagian itu obat-obatan, kosmetik, pengolah sampah, pengolah limbah industri, pupuk tanaman dan penyubur lahan pertanian. Kenapa demikian? Karena ini dari lebih detail lagi ya. Dari sisi medis, cacing tanah itu mengandung enzim lumbrokinase yang berguna untuk menurunkan tekanan darah, isemik dan juga stroke. Cacing tanah juga mengandung enzim peroksidase dan katalase yang berfungsi untuk mengobati penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, kolesterol maupun rematik. Cacing tanah juga mengandung enzim ligase dan selulase yang berfungsi untuk melancarkan pencernaan serta enzim arachidonat sebagai antipiretik begitu. Ya, saya lampirkan ya, sumbernya begitu. Nah, ini kalau kita lihat di Shopee atau apa itu harganya, ekstrak cacing untuk obat dan sebagainya, ini harganya. Dan yang kedua, cacing sutra. Cacing sutra seperti ini bentuknya ya. Ini itu cacing atau cacing rambut mengandung protein sebanyak 57-60% dan ini lemaknya 13-20%. Ini dipakai, dimanfaatkan banyaknya sebagai bahan baku pakan ternak dan juga anak ikan. Jadi ternak-ternak kita itu kan butuh protein, gitu. Biasanya baik ayam, sapi dan sebagainya itu biasanya pakai tepung ikan ya, tepung ikan. Nah, ganti tepung ikan itu biasanya banyak yang dari lokal
kira-kira mereka yang lokal itu banyaknya apa begitu, itu bisa dijadikan sumber ya. Ini salah satunya cacing tanah tadi dan cacing sutra begitu. Pokoknya jangan sampai daging tikus dimasukkan ya. Makanan cacing sutra adalah bahan organik yang sudah bercampur dengan sedimen atau lumpur yang ada di dasar lahan perairan ya. Dapat juga kita tambahkan ampas tahu maupun kotoran ayam. Ini sebagai ini ya, membooster pertumbuhan dari cacing sutra. Tentunya seperti itu. Nah, cacing berikutnya adalah cacing darah. Banyak orang menyebutkan cacing darah, kan mengerikan gitu Pak, cacing darah begitu. Namun cacing darah atau juga tak asing dengan sebutan bloodworm ini sebenarnya bukanlah keluarga cacing, akan tetapi larva kecil dari serangga ini. Serangganya ini, ya. Jadi yang dijual-jual itu sebetulnya larva bentuknya seperti ini. Karena warnanya merah seperti darah, maka disebut sebagai cacing darah. Begitu. Nah, harganya lebih mahal lagi nih Pak. Harganya lebih mahal lagi. Kenapa demikian? Proteinnya lebih tinggi, ya. Proteinnya lebih tinggi. Ini 62,5% protein ya, lemaknya 10% begitu. Nah, bagaimana bisnis-bisnis ini kan sudah berkembang begitu ya. Terus bagaimana hubungannya dengan halal begitu. Jadi ini kami mencoba memberikan informasi, mensosialisasikan terkait Fatwa MUI nomor 139 tahun 2000 tentang makan dan budidaya cacing di sini. Yang pertama, ya, cacing adalah salah satu hewan yang masuk ke dalam kategori al-hasyarah. Jadi membenarkan, yang kedua, membenarkan adanya pendapat ulama yang menghalalkan memakan cacing sepanjang bermanfaat, tidak merugikan manusia, dan juga membenarkan yang sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan manusia, benar. Dan membenarkan adanya pendapat ulama yang mengharamkan memakannya. Gitu. Kedua ini. Terus kemudian ada yang mengomentari mungkin itu kan kenapa pakai pendapat ulama itu 4 itu, langsung aja pendapat Nabi gimana? Nah, pertanyaannya adalah ini seorang salah kaprah nih kalau memandang bahwa pendapat ulama itu yang 4 madhab itu pendapatnya sendiri, itu salah persepsi, salah pemahaman yang salah, perlu diluruskan. Jadi para imam madhab ini ya berdasarkan hadis, firman Allah dan hadis begitu dalam menetapkan fatwanya. Kemudian yang ketiga adalah membudidayakan cacing untuk diambil manfaatnya. Ini diperbolehkan ini hukumnya ini. Membudidayakan cacing untuk diambil manfaatnya, tidak untuk dimakan, ya. Membudidayakan cacing untuk diambil manfaatnya, tidak untuk dimakan, tidak bertentangan dengan hukum Islam, boleh. Kalau untuk obat dimasukkan perut gimana begitu. Ini sesuai dengan yang pertemuan beberapa hari lalu terkait obat dan pengobatan ya. Kalau nggak ada, kalau darurat boleh begitu ya, begitu. Tapi kita harus tahu yang kedua ini ada pendapat ulama yang membolehkan, ada yang pendapat ulama yang mengharamkan. Yang keempat adalah membudidayakan cacing untuk diambil sendiri manfaatnya, misalkan untuk pakan burung, tidak untuk dimakan atau dijual, hukumnya mubah, boleh. Ini yang berlaku di Indonesia. Jadi kayak permin obat tadi nggak akan dapat logo halal, karena fatwanya mengatakan demikian. Tidak dapat logo halal di Indonesia, begitu ya. Tapi bagaimana kalau saya ikut ulama Imam Malik kok, ya berarti boleh ya. Kembali ke masing-masing berarti. Baik, itu terkait cacing.
Ya, saya akan bahas sedikit juga tentang jangkrik. Waktunya insya Allah masih ada. Ya. Nah, jangkrik pun demikian, Bapak Ibu sekalian. Jadi contoh lain adalah jangkrik ya. Serangga yang di malam hari sering memamerkan kebolehan suaranya yang nyaring, penuh irama dan indah, yang oleh karena disebut Syariah Lail itu, ini ternyata sangat diperlukan untuk pakan burung-burung peliharaan. Pada saat belum banyak taman burung dan pencinta yang gandrung memeliharanya, burung-burung itu kan bebas mencari makanan sendiri sesuai dengan seleranya. Setelah banyak taman burung dan banyak pencinta binatang yang menjadikan burung sebagai piaraan kesayangannya, kini burung-burung itu telah menjadi makhluk yang manja, bak raja dan ratu yang tinggal di istana indah, menyanyi dan bersukaria dengan memaksa para pencintanya menjadi pelayan setianya. Nah, ini mau tidak mau mereka harus menyediakan menu makanan yang lezat dan cukup untuk keperluan hidup keseharian burung itu. Di antara jenis serangga yang disajikan sebagai menu istimewa bangsa burung tersebut adalah jangkrik. Bahkan untuk burung tertentu yang apabila tidak diberi makanan jangkrik, suaranya parau, tidak bagus. Tapi begitu diberi makanan jangkrik, langsung berkicau, manggung, bersuara nyaring dan indah. Nampaknya kenyaringan suara jangkrik yang dimakannya itu langsung mempengaruhi kicau dan suara si burung tersebut. Kondisi tersebut mau tidak mau mendorong manusia untuk memeras otaknya agar dengan cara mudah bisa mendapatkan jangkrik yang cukup ya untuk memenuhi kebutuhan makanan burung-burung piaraan tersebut. Dari sinilah muncullah budidaya jangkrik. Dengan demikian, jangkrik yang tadinya hanya dapat dinikmati suaranya kini telah menjadi sesuatu yang berharga dan membuka lapangan kerja serta mendatangkan fulus. Ya, ini terkait jangkrik. Terus bagaimana di Indonesia ya, ini adalah produk-produknya, bukunya juga ada ya. Kemudian ada minyak jangkrik seperti ini, terus kemudian jangkrik kering kan crispy ini ya, ini dimakan ini seperti ini. Lah, apakah ini ketika dibina ya akan mendapatkan logo halal? Kita berdasarkan fatwa MUI tahun yang sama, nomor yang sama tentang makan dan budidaya jangkrik ya. Jangkrik adalah binatang serangga yang sejenis dengan belalang. Membudidayakan jangkrik untuk diambil manfaatnya seperti untuk obat, kosmetik ya. Misalnya ya, dan juga untuk dimakan atau dijual, hukumnya adalah boleh. Sepanjang tidak menimbulkan bahaya. Jadi itu sekedar informasi para jamaah sekalian terkait tema pada pagi hari ini. Kita membahas cacing dan juga jangkrik. Dan untuk selanjutnya kita bisa ada yang mungkin para hadirin menambahkan, monggo. Silakan saya kembalikan ke Mas moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Sito Gunawan. Tadi sudah kita simak bersama terkait bahasan fatwa MUI tentang jangkrik dan cacing. Bagi jamaah yang mungkin ada pertanyaan ataupun ingin menambahkan, kami persilahkan. Pak Wahyudin mungkin nambahkan, Pak Wahyudin. Cacing sama jangkrik. Lumayan Pak harganya, Pak. Saya boleh nanya nggih. Silakan. Ini kan sekarang lagi rame masalah cacing sebagai obat corona. Karena kan mengandung formin. Jadi formin ini memang
satu zat yang diduga bisa antivirus gitu ya. Nah, termasuk yang dipakai di ivermectin maupun yang di mana itu, yang di Vermin Progas itu juga sari cacing sebetulnya. Dan juga sudah ada kapsul cacing. Nah, kalau untuk obat boleh nggih, Pak. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau obat bagaimana? Itu cacing sendiri, kan sebetulnya ada dua pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak, gitu. Cuman kalau yang produknya itu kepingin mendapatkan sertifikat halal, itu nggak bisa di Indonesia karena penetapan halalnya Fatwa MUI mengatakan nggak boleh untuk dimakan, begitu. Nggak boleh, ya. Tapi untuk pemakaian luar boleh. Itu pertama, Pak. Seperti kasus UMKM binaan kami yang di Kediri itu, yang Bekicot, wong sudah besar ya Pak, mereka itu Pak. Ke suatu kawasan begitu. Disuruh nutup misalkan ya nggak bisa. Ya oleh karena itu ya saya serahkan akhirnya ke mereka, ya ke wong juga ada ulama yang mengatakan membolehkan begitu. Cuman konsekuensinya nggak dapat sertifikat halal. Kita canggih. Mungkin itu bisa dianalogikan terkait UMKM binaan ataupun usaha tentang cacing itu untuk pangan itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan obat? Nah, fatwa MUI terkait obat dan pengobatan sudah mengatur ya, yaitu tidak boleh menggunakan obat yang berasal dari zatnya itu yang haram, yang diharamkan. Jadi kalau misalnya cacing, maka cacing tadi menurut fatwa yang ini itu kan nggak boleh untuk dimakan, itu haram, nggak boleh. Namun ya dalam obat fatwa obat pengobatan itu kalau darurat nggak ada memang yang lain diperbolehkan, tapi sesuai dengan kadarnya. Nah, dan Pak, saya bukakan fatwanya yang obat dan pengobatan. Itu pernah kita bahas terkait obat dan pengobatan itu bulan Juni ya, sudah bulan Juni. Ya mungkin ada tambahan sambil saya carikan ini, carikan filenya terkait ini. Tambahan dari para ahli yang lain, ahli fikih, yang saya tahu posisinya seperti itu, ya. Apalagi kayak pandemi seperti ini, obatnya, treatmentnya kan ada obat, ada vaksin, ya, ada plasma, itu, dan kita ketahui bersama belum ada itu obat resminya yang resplong gitu, gitu. Untuk yang ivermectin itu Pak, itu kalau saya lihat di jurnal-jurnal itu direstrak itu Pak. Maksudnya ya direstrak itu publikasi-publikasinya ya. Namun beberapa orang yang lain masih tetap meyakini gitu. Ya, adik saya di ipar itu juga hari Minggu ya, hari Sabtu sekarang. Hari Minggu meninggal juga karena COVID juga di Semarang. Itu kemarin juga mencoba beberapa banyak ini yang ada di media-media, kita coba juga fatwa obat dan pengobatan. Nggih, matur nuwun Pak Gun. Nggih. Ini saya masih nyari filenya Pak. Tambah sedikit Pak Gun. Nggih, monggo Pak. Oke, jadi ya betul yang dikatakan oleh Pak Gun tadi ya. Kalau untuk obat itu kan dikategorikan darurat dan oleh karena itu banyak ulama yang menyatakan boleh kan gitu kan ya. Untuk makanan ini benar juga. Kalau sudah ada perbedaan antar mazhab, itu nanti ulil amri yang memutuskan ngikut mazhab yang mana. Nah, itu.
Jadi oleh karena itu benar di Indonesia itu mengikuti mazhab yang menyatakan cacing tidak boleh dimakan. Nah, oleh karena itu sertifikasi halal tidak bisa memberikan berani itu karena mengikuti ulul amri itu. Mungkin di tempat lain, lain lagi. Nah, dan dalam kasus negara seperti ini memang harus ada pilihan yang jelas seperti itu. Ya, ini komentar saja. Terima kasih, Pak. Terus, Bun. Jadi kalau ingin nanukan lagi, ya ini ada fatwanya begitu. Nah ini standarisasi fatwa obat ya dan pengobatan ini pernah kita bahas bulan Juni ya. Ini dunia medis ini nomor 30 tahun 2013 Pak. Ini, ya. Ini kemudian di belakang sudah nah ini. Yang pertama, Islam itu mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga daruriyat al-khams ya, yang menjaga agama, menjaga jiwa itu ya. Dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syariat. Terus bagaimana kalau misalkan minum kencing onta gitu ya? Dia sehat, dia tujuannya apa? Apakah memang sakit? Memang ataukah hanya untuk supaya kuat? Nah, itu nggak boleh di sini. Obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib menggunakan bahan yang suci dan halal. Kencing itu kan, kencing onta itu kan juga najis ya. Tapi memang ada hadis yang mengatakan demikian ya. Itu karena darurat ya. Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya adalah haram, Pak. Ini fatwa tersebut. Tapi masih ada poin yang lain ya. Pengobatan maaf matanya nggak kelihatan. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan ya hukumnya haram kecuali memenuhi persyaratan. Yang A, digunakan pada kondisi keterpaksaan, yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat, yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari. Nah, contohnya saat ini pandemi, Pak. Ini orang yang misalkan BPOM ya, BPOM itu bertugas terkait masalah toyib, hal yang toyib, yaitu tentang keamanan, baik pangan, obat, kosmetik begitu. Kalau belum ada uji klinisnya kan nggak bisa keluar sertifikatnya. Tapi coba kita lihat kehidupan sehari-hari kita ya, terkait jamu dan sebagainya, itu terkait untuk yang klaim COVID ya, itu tetap jalan di masyarakat, Pak. Karena nggak ada pilihan lain ya, semuanya dilakukan untuk menjaga eksistensi jiwa ini. Yang B, yang belum ditemukan bahan yang halal dan suci. Khusus untuk cacing, Pak, tipes itu ada yang saya kemarin ditegur juga dalam minum cacing itu. Wong ada obat yang lain halal dan suci kok beli itu. Itu kalau misalkan di desa terus kemudian nggak ada, jauh dari mana-mana nggak ada gitu. Kalau di kota kan banyak itu. Nah, gitu, Pak. Ini yang B. Tergantung sama ilatnya ya. Tergantung sama ilatnya. Yang B, yang C adalah adanya rekomendasi para medis yang kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal. Nih. Yang keenam, penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan luar hukumnya boleh. Jadi misalkan ini Pak Adi untuk ada penyakit tua ya yang tidak bisa, kulitnya sudah keriput nih.
kemudian pakai ini lotion ini nanti bisa kencang lagi nanti seperti umur 27 tahun misalkan. Nah itu boleh ini Pak. Ya, dengan syarat dilakukan pensucian begitu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, tambahkan nih. Monggo, ada yang lain silakan. Baik, terima kasih Prof. Gun. Ya, dipersilakan. Mungkin jamaah yang lain ada yang ingin bertanya atau berdiskusikan. Mau bertanya Prof. Gun? Silakan. Monggo Pak Budi. Ya, tapi saya boleh share screen ya. Monggo. Mas Amri bisa diizinkan share screen. Masih disable. Sampun, Pak. Sampun ya. Nggih, sampun. Ini terkait ini Prof. Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ya, tentang makan dan budidaya cacing dan jangkrik. Nah, di situ ada yang akhirnya memutuskan begini, Prof. Gun. Saya langsung aja ya. Ini kelihatan ya, Prof. Gun. Jadi di sini ya. Jadi membudidayakan cacing untuk diambil sendiri manfaatnya, untuk pakan burung misalnya ya, itu tidak untuk dimakan atau dijual seperti ini. Hukumnya boleh atau mubah. Nah, kalau begitu kan kalau misalnya cacing tadi dimakan dan dijual kan tidak boleh ya Prof. Gun. Ini gimana nanti? Yang dijualnya ini loh yang tidak dimakan dan tidak dijual. Bagaimana kalau saya menjual cacing gitu nggih maksudnya gitu. Boleh enggak? Kalau enggak ya kalimatnya ini harus ya salah gitu ya. Jadi tidak untuk dimakan saja tapi boleh dijual kan harusnya begitu. Gimana Prof. Gun? Nanti stop share. Para ahli fikih ada guru-guru saya di sini bisa menambahkan. Kalau untuk sendiri boleh, tapi kalau dijual enggak boleh. Ini kemarin ada pertanyaan juga ini. Demi pertanyaannya, Pak, kalau menurut fatwa itu kan berarti saya nggak boleh jualan cacing itu, Pak. Fatwanya kan gitu. Seperti jualan, mohon maaf, kotoran kan juga tidak boleh ya, Prof. Ya. Yang boleh adalah untuk mengganti proses produksi atau produksi angkutnya, Pak. Kalau misalkan yang biasanya saya tahu itu misalkan kotoran sapi teletong di kemarin kami itu punya CSR ya di Tuban itu untuk mendampingi masyarakat di sana pembuatan pupuk ya itu bagi mereka yang punya sapi gitu ya Pak, kotorannya itu dikumpulkan Pak, kotorannya dikumpulkan, kemudian setelah dikumpul nanti ada yang ngambil satu pickup itu berapa, terus kemudian saya iseng, saya pernah nanya, loh kok dibayar kotoran, kan nggak boleh jual beli kotoran. Loh Pak Gun, itu bukan ongkos jual beli, ini ongkos untuk ngumpulkan ngangkutnya dan sebagainya. Oh ngaten nggih. Nggih. Nah, ini saya mohon Pak Wahyudin, Pak Fakih kelihatan seperti itu Pak. Apakah boleh tuh saya jualan bukan jualan cacing. Saya kan ada ada etalase cacing begitu. Saya akadnya adalah biaya memeliharanya dan sebagainya itu berapa gitu. Monggo Pak Wahyudin, Pak Fakih. Kalau saya seperti itu nangkepnya. Kalau akadnya itu biaya untuk angkut kan tentu ada batas kewajaran gitu ya di atas angkut. Tapi kalau itu kemudian nilainya misalnya kalau biaya angkutnya itu 100, wajar. tapi dalam transaksinya itu ya sama seperti orang jual beli 300 itu kan sudah tidak bisa disebut sebagai biaya angkut gitu ya. Itu kan ya enggak tahu apa namanya itu, apa ngakali atau apa gitu ya kan, untuk akadnya itu supaya boleh sehingga akadnya itu disebut sebagai biaya ganti dari untuk mengumpulkan, untuk ngangkut dan terusnya. Saya tidak tahu persis itu. Jadinya banyak yang begitu ini. Nah, kalau kemudian seperti cacing
kalau itu jelas-jelas haram kemudian boleh tidak dimakan tapi boleh dijual, padahal kan kita menjual sesuatu yang haram dimakan itu kan juga sama hasilnya. Sehingga nanti saya tak budidaya anjing atau apa itu kan aku ramangan tapi ini tak jual. Sehingga saya dulu saya ingat sebelum waktu Orde Baru dulu kan di Nusa Tenggara Timur kalau tidak salah itu ada budidaya katak besar-besaran gitu ya. Dan itu kemudian juga dibolehkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada saat itu, bahwa fatwanya boleh pembudidayaannya yang tidak dimakan tapi boleh diekspor gitu ya. Karena itu memang tidak dikonsumsi di dalam negeri tapi untuk ekspor luar negeri. Padahal kan kita meyakini sesuatu yang haram kita makan juga haram kita jual, yang hasilnya akhirnya juga dimakan gitu ya. Jadi kadang kita juga agak tidak mudah untuk mengambil keputusan yang seperti itu. Ya, saya tidak tahu persis dasar pertimbangannya. Kalau yang haram dikonsumsi kemudian kita boleh menjual, yang penting kita tidak memakan secara langsung. Padahal hasil dari penjualan sesuatu yang haram itu juga tentu masuk dalam kategori sesuatu yang tidak boleh juga kita lakukan gitu. Saya kira itu tambahan sedikit barangkali, mudah-mudahan. Oke, matur suwun Pak. Matur nuwun. Kalau lurus begitu ya, sesuai dengan logika-logika yang ada, seharusnya ya tidak boleh gitu Pak. Tapi fatwanya mengatakan boleh, seperti itu. Saya sendiri bingung untuk menjelaskan. Nah, itu tadi ongkos angkut dan sebagainya. Kalau misalkan ongkos angkut dan juga ya waktu itu satu truk itu 400.000 Pak. Satu truk, satu pick up kotoran sapi itu. Ini yang saya tahu sendiri, 400.000. Saya tanya, ya mahal ya. 100.000 ya. Lalu saya tanya, loh, kan saya ngumpulkannya itu juga harus dibayar. Ngumpulkannya itu nyeroi, kemudian ditempatkan itu tiap hari dikumpulkan gitu. Ya itu mungkin ada kali dan sebagainya ya. Tapi kenyataannya prakteknya di lapangan juga ada seperti itu. Iya. Mungkin itu ranah ijtihad sekarang. Jadi barang haram dijual tapi tidak untuk dimakan, dipakai untuk ini misalnya pupuk kan itu kan. Nah begitu itu kan perlu dipikirkan sekarang ini. Memang dalam proses kalau pupuk kemudian masuk tanah diserap kembali dan sebagainya kan akhirnya menjadi suci. Artinya dari si ainiannya suci, lah kan begitu kan. Lah begitu itu gimana? Ini ranahnya para ulama untuk beristihad yang haram seperti itu ya, kotoran sapi lah, kotoran binatang apa saja, dan memang sengaja dipakai untuk pupuk, tidak dimakan. Nah ini begini, ini tetap mengikuti menjual barang haram kan itu. Terus kemudian tentang cacing tadi ya, kalau dipakai sendiri, dipakai pakan ternak, pakan dan sebagainya tidak dimakan itu boleh, tapi kalau dijual tidak boleh kan itu kan. Dijual itu kan itu tadi menjual barang haram, terus kemudian kita tidak tahu setelah dijual itu dipakai untuk apa kan, itu satu. Yang kedua, kalau kita pakai sendiri kan dipakai untuk ya pakan ikan, terus dipakai untuk pupuk dan sebagainya. Jadi itu jelas penggunaannya di tempat yang tidak haram. Jadi mungkin dugaan dinyatakan sebagai mubah untuk digunakan sendiri sebagai yang tidak dimakan itu boleh, tapi dijual tidak boleh. Itu dugaan ini gitu Pak Budi kalau saya. Kalau dijual tidak menjual barang haram gitu. Ya itu menurut saya ya ranah ijtihad itu. Karena apa? Mungkin zaman Nabi dulu tidak ada kotorannya dipakai untuk mupuk barang ibu, mungkin loh ya. Yang dijual itu. Sekarang dibudidayakan dulu dijual. Maggot barang itu kan gitu, maggot itu ya, mahal itu. Maggot juga semua itu kan menjijikkan, masuk haram kalau dimakan. Lah itu kalau untuk makan burung enggak boleh. Terus untuk makan ikan, terus untuk pupuk juga ada itu maggot itu.
Nah, jadi menurut saya itu ranahnya para ulama untuk beristihad bagaimana menyikapi hal-hal seperti itu. Mungkin begitu, Pak. Nggih, Pak Kun. Nggih, Matur nuwun. matur nuwun. Betul. Oke. Jadi pertanyaannya Pak Fakih, kalau di SDR ini Pak Sigit itu kan budidaya ikan begitu. Nah, beliaunya kalau disuruh budidaya cacingnya ya rada ya biasanya beli saja begitulah. Berarti Iya, terus ada fatwa ini, lu nggak boleh saya. Ya itu makanya itulah. Oke. Lumayan Pak harganya. 1 bulan kemarin itu berapa? Bayangkan ya ikan itu ya. Kalau dimakan cacing yang kayak begitu nggak boleh misalnya gitu ya. Lah ikan ditambak yang memakan kotoran kita manusia itu gimana? Kotoran langsung itu. Kotoran langsung gitu itu. Wah, kalau udah plung itu kroyok-kroyok lah hebat sekali itu. Makanya perlu menurut saya ya, perlu istihadnya ulama bagaimana menyikapi hal seperti itu. Ya, alhamdulillah karena sudah jam 6 gitu. Monggo Pak Mas ya. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Sito Gunawan. Terima kasih juga kepada Pak Wahyudin, Pak Fakih, dan yang lainnya dari Prof. Adi juga Pak Budi Susanto yang telah memberikan tambahan-tambahan untuk kajian pada pagi hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh jamaah Masjid Manarul Ilmi ITS atas partisipasinya pada kajian pada subuh pagi hari ini. Kepada tersebut dilaksanakan setiap kajian pada pagi hari ini, dan juga kajian ini akan disiarkan melalui channel YouTube Takmir Masjid Manarul Ilmi ITS. Terima kasih. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Gun. Nggih, matur nuwun Prof. Gun. Mas Amri kan ditutup karo doa ono yai di sini Mas Amri. Nggih. Monggo. Monggo Pak Wahyudin doa. Ya. Kita tutup dengan membaca surah Al-Asr saja sebagai bagian kebiasaan kita itu, karena surah Al-Asr ini yang dijadikan kebiasaan oleh sebagian sahabat Rasulullah. Beliau tidak beranjak dari majelis ilmu kecuali setelah membaca surah Al-Asr. Itu kita biasakan dengan baca surah Al-Asr 3 kali, kemudian doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Mau izin live nih. Plus Mas. Saya tutup nih Pak. Nggih. Nggih, nuwun.